mahasiswa agama itu 7 pertemuan mereka membuat diskusi refleksi tentang mereka lah. UTS-nya, ujian tengah semesternya itu mereka bikin refleksi. Kemudian setelah itu mereka bikin tugas, setelah UTS mereka kerja kelompok dengan orang yang lintas agama, beda agama dengan mahasiswa lain. Sementara kelas Pancasila kami drive untuk ini bikin sosial project gitu loh Romo ya. Kayak ya terserah tergantung networknya mereka ya Romo ya, mungkin bikin charity atau nggak berbasis agama tapi berbasis komunitas. Kalau yang pertama tadi agama tadi tujuannya mereka bisa mereka bisa belajar atau belajar bersama dengan hidup bersama dengan sesama mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda. Kalau yang Pancasila mereka belajar dengan komunitas. Ini masih semester 1 Romo. Nah, jadi Mas Ben ini saya kapan itu saya undang untuk sharing sih. Saya pengen undang juga, pengen dengar cerita pengalaman yang lain Mas Ben. Oh kita bisa sharing juga dengan nanti Romo Haryanto misalnya, beliau cerita gitu. Nah ini saya terima kasih sekali Romo berkenan. Siapa tahu ini bukan sekedar Universitas Surabaya saja, mungkin saya kita bisa kembangkan lebih jauh kira-kira itu. Ya itu yang jelas lahannya ada gitu ya kan? Ya. Sekarang manculnya seperti apa gitu. Ya itu kan dengan itu Romo. Mau dari kiri ke kanan apa kanan ke kiri atau dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Tapi tadi cukup insightful ya tadi. Jadi Romo tadi cerita habis UTS tadi Romo cerita pengalaman di Romo tadi bahwa setelah UTS itu dikasih topik based on informasi di media sosial itu juga jujur itu kayaknya keren juga itu. Coba nanti saya adopsi juga itu. Ya, dulu saya melakukan ini team teaching ya. Jadi setiap kali pertemuan itu saya selalu dengan satu dosen yang lain, Muslim. Ya. Nah, setengah semester pertama, tadi separuh semester yang pertama, itu tujuannya adalah dekonstruksi. Dekonstruksi gimana, Romo? Jadi ya, kalau saya mau bangun rumah kan, rumah lama harus dibongkar kan? Ya. Ya kan? Ya. Maka ya bagaimana melakukan pemahaman dekonstruktif terhadap keyakinan yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang mapan, yang umum. Nah, topik yang saya pilih biasanya adalah konsep mengenai kitab suci. Si pembicara sendiri harus dari lingkungan itu. Tapi misalnya, kalau saya mulai dengan topik itu, saya akan bawa Alkitab, saya banting Alkitab itu di depan kelas. Dekonstruktif ya, betul. Ya, yang banting Romo nggak apa-apa, yang banting saya jadi rame nanti Romo. Itu pertama itu Alkitab ya, itu punya saya kok, kan? Sebagai keyakinan punya saya, ya. Sebagai buku juga punya saya. Ya. So kalau ada yang keberatan ya, what is your problem? Ya, nah, itu menjadi pemicu diskusi untuk membedakan message dan sarananya. Untuk membedakan bahwa message itu dibungkus dengan banyak sarana. Sarana buku, sarana bahasa, sarana sastra, sarana. Ini bentuk dekonstruksi. Nah, dan ini sebetulnya suatu pemurnian untuk semua agama kan. Ketika kita diajak untuk melihat message-nya, bukan dilihat untuk mengagungkan dan menuhankan bendanya.
Nah, lalu dari shock itu kita mengundang pengajar-pengajar atau tokoh yang terkait dari agama itu untuk bicara mengenai bagaimana sih mau pemahaman mengenai kitab suci menurut konsep masing-masing. Ya, karena biasanya kan kalau agama Katolik kan sejak TK sampai perguruan tinggi pelajaran agama Katolik itu selalu dari Popo Adam Ibu Kowo selesai. Artinya juga nggak maju-maju kan. Hanya itu aja. Ya. Ya. Sementara kalau di perguruan tinggi tujuannya apa sih? Menanamkan critical thinking. Ya. Bukan menampung informasi. Apalagi sekarang gitu ya. Google menyediakan lebih banyak daripada dosen. Critical thinking-nya kan harus dilatih. Nah, critical thinking yang bagian pertama itu adalah lebih pada membongkar apa yang dimiliki sendiri. Setengah semester yang kedua itu membongkar secara komunal. Bersama ya. Ya, nah, kalau sesudah kuliah ditanya hasilnya apa, saya bingung, itu berhasil. Ya, udah sampai ya. Ya, Udah sampai. kalau saya tahu ini, nah masih belum berhasil, artinya nggak penting tahu-taunya itu. Wah, padahal di tujuan pembelajaran kan ditulis kan. Oh iya, tetapi ini yang meleset ya, ini yang kalau kita membaca Hariri, 3 bukunya itu, Homo Sapien, Dominus Deus, dan yang ketiga, yang 21 answer from the 21st century, ya. Yang diperlukan itu. Karena pengetahuan itu dengan cepat obsolete. Sekarang dari segi ekonomi aja lah, teori ekonomi. Bisa nggak menjelaskan ekonomi pasca COVID? Mau pakai teori apa? Nggak karu-karuan ini. Nah, ya makanya. Skenarionya jadi banyak sekali. Makanya. Tapi kan juga tidak ada orang yang bisa mengatakan ini loh yang akan terjadi ini. Ya, betul. Ya. Jadi artinya orang memang harus berpikir sendiri, melihat konteksnya sendiri, melihat opportunity-nya sendiri gitu. Ekonomi digital. Dalam kenyataannya ekonomi digital walaupun sangat terbuka terhadap masyarakat umum, ya, tapi in the end of the day dikuasai oleh segelintir orang di dunia ini. Ya. Tokopedia yang diagung-agungkan, modal terbesarnya sekarang dikontrol oleh Singapura. SoftBank. Ya, SoftBank ya. Iya. Nah, kan sering kita itu hanya membuka satu sisi aja gitu kan. Nah, kalau masalahnya memang kalau dibuka hanya sedikit aja itu merangsang. Sensasional. Kalau dibelajari itu sudah nggak menarik. Tetap sama ya. Tetap hukum alamnya sama ya. Nah, maka ya itu pertanyaan besar bagi saya ya sekarang ini untuk universitas ya. Manusia macam apa sih yang mau dihasilkan? Di zaman yang paling
tidak jelas. Ya harapannya sih minimal bisa survive. Loh ya, Atau survive itu kan artinya saya, tidak semata-mata saya hanya tahu ini dan tahu itu, karena ya pengetahuan saya selalu akan tertinggal oleh Google. betul sekali. Ya. Ya. Lalu untuk apa saya investing time, money, dan segalanya untuk tahu sesuatu? Kalau klik saya sudah bisa langsung mendapatkannya. Ya. Maka kan yang lebih penting apa? Berpikirnya kan, bagaimana saya berpikir. Ya, rasa ingin tahu ya. Jadi mengenali metode-metode kerja berpikir. Nah, maka salah satu yang saya sebut tadi adalah dekonstruksi. Agama didekonstruksi, tapi yang semua ilmu lain boleh dikonstruksi juga kok. Ya, apalagi ilmu sosial.